harus dipahami juga, kan ada asas aktori, ya ini harus dipahami juga ya. Yang onus probandi ini tuh yang memang letak pembuktian itu memang harus ada pada orang yang mendalilkan, harus orang yang menuduh, bukan dibebanin ke Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya asas aktori incumbent onus probandi ini juga tidak dipahami, ini kan juga sulit ya. Seolah-olah bahwa sudah Pak Jokowi kita lihat, terus pas sudah dilihat asli padahal mulai keluar lagi, nggak bener itu ijazahnya itu. Ternyata fotonya agak miring-miring dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Ini seperti menteri propagandanya zaman Hitler, Joseph Goebbels itu kan selalu karena menteri propaganda ya. Mungkin Roy Suryo juga ingin jadi menteri propaganda juga dia. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu akan juga bisa dianggap suatu kebenaran. Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengingatkan kepada orang atau kelompok penggugat ijazah Jokowi agar supaya memahami yang namanya asas. Bagi siapa yang mendalilkan, dialah juga yang harus membuktikan. Dalam artian, bagi kelompok yang selama ini menggugat ijazah Jokowi, seharusnya yang membuktikan justru kelompok penggugat tersebut, bukan malah Jokowi yang harus membuktikan. Dan menurut Mardiansyah, kelompok penggugat tersebut diibaratkan seperti menteri propaganda pada zaman Hitler, di mana melakukan pembodohan kepada masyarakat dengan sesuatu yang diulang-ulang seperti isu ijazah palsu Jokowi. Karena sesuatu yang diulang-ulang tersebut akan menjadi sebuah kebenaran. Bahkan skripsinya yang seharusnya itu milik publik. Skripsi seseorang itu kan hasil karya buat pikiran. Seseorang itu harus bisa dibaca di perpustakaan. Itu pun baru last minute. Setelah kita berdebat tentang undang-undang keterbukaan informasi dan skripsi itu, kalau ini boleh saya bilang, mungkin di ruangan ini ya, yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga dan yang ada di ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Iya silakan. Skripsi ini Dan pertama kali eksklusif nih. Ya eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri. Jadi kita lihat halaman berikut ya. Oke. Nggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. S2, ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM? Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri? Foto sendiri. Tulisannya skripsi Pak Jokowi? Iya, dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy? Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong? Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini, kok kayak gini bisa lulus sih? Gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya, skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima ya. kasih, Prof. Ya Mendengar pernyataan Ketua Rampai Nusantara terkait orang yang mendalilkan atau yang menuduh harus membuktikan, Roy Suryo sebagai pakar IT dan telematika langsung membuktikan secara eksklusif bukti yang bisa menjadi pendukung ijazah palsu Jokowi, yaitu skripsi milik Jokowi itu sendiri. Yang mana menurut Roy Suryo, skripsi milik Jokowi tersebut ada banyak kejanggalan, yaitu diantaranya di halaman pengesahannya yang mana di dalamnya tertulis tesis bukan skripsi. Padahal tesis sendiri adalah tugas akhir untuk S2, sedangkan Jokowi tingkat pendidikannya diduga hanya sampai S1 saja. Dan di halaman pengesahannya juga tidak ada tanda tangan yang berwenang mengesahkan skripsi tersebut. Hal ini yang menjadi keraguan seorang Roy Suryo terhadap skripsi tersebut benar-benar milik Jokowi atau bukan. Gimana Mas Mar? Kok bisa tesis? Jadi menurut saya kan begini, kenapa saya bilang kita ini jadi debat kusir ya, bahwa ada proses ya. Pak Jokowi itu ketika memang dianggap memasukkan ijazah, sudah banyak sekali proses politik yang dilalui. Apakah memang ketika dia mahasiswa waktu itu dia punya kekuatan untuk memasukkan itu? Apakah dia punya power untuk melakukan pemasukan ijazah dan sebagainya juga? Kan dilakukannya belum tentu semasa mahasiswa. Iya, barusan ini Mas. Tapi maksud saya, verifikasi itu kan sudah clear dari proses dia ikut pilkada, dari proses dia ikut gubernur sampai pilpres, itu kan clear. Karena saya juga beberapa kali ya, itu proses dalam pilkada itu selalu diverifikasi, Mas Aiman, sama tim dari KPU. Apakah betul ini skripsinya? Apakah betul ini
Salah. Kalau skripsi KPU nggak boleh skripsi. Apakah betul itu ijazah dan sebagainya? Itu selalu memang diverifikasi oleh tim dari KPU. Ya. Dan ini kan jadi kayak mencederai akal sehat kita ya, bahwa proses itu dilewati semua dan baik-baik saja, gitu loh. Dan Kalau salah jangan diulang. Melihat salah satu bukti yang dipaparkan oleh Roy Suryo, pendukung Jokowi Mardiansah Semar selaku Ketua Rampai Nusantara terlihat kelabakan di dalam menanggapi bukti tersebut. Bahkan di dalam tanggapannya sama sekali tidak menyinggung soal skripsi Jokowi tersebut, malah mencari aman dengan berlindung di balik lolosnya Jokowi secara administrasi pada saat awal mencalonkan wali kota sampai dengan mencalonkan presiden. Dan menilai pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo adalah pernyataan yang merusak akal sehat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Mardiansah Semar telah menelan ludahnya sendiri, di mana orang diminta untuk membuktikannya, setelah diberikan bukti malah dianggapnya sebagai perusak akal sehat. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.